Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai analisis laporan keuangan. Sebelum melanjutkan materi, kita mengingat kembali apa itu analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah mencakup penerapan metode dan teknik analisis untuk laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun tujuan dari kita melakukan analisis laporan keuangan ini adalah untuk screening atau penyaringan, lalu untuk peramalan, diagnosa, dan penilaian. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai laporan keuangan wajib. Jadi, laporan keuangan wajib ini merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan. 3 kategori laporan keuangan wajib adalah laporan keuangan, pengumuman laba, dan laporan wajib lainnya. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analis, dan pengumuman sukarela oleh manajer. Nah, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan agar dapat menilai informasi akuntansi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Lalu, laporan keuangan ini juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai, yaitu investor maupun kreditor. Informasi terperinci dalam laporan keuangan dapat dianalisis untuk memberikan pandangan tentang kinerja dan prospek masa depan perusahaan yang tidak tersedia dari informasi ringkasan pada pengumuman laba. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, SAK ataupun IFRS, penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Laporan tahunan ini sering berfungsi untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lainnya. Selanjutnya, pengumuman laba. Jadi, laporan keuangan tahunan dan triwulan atau kuartalan dibuat untuk publik hanya setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit. Jeda waktu ini biasanya berkisar 1-6 minggu, tapi perusahaan hampir selalu merilis informasi ringkasan penting kepada publik terlebih dahulu melalui pengumuman laba atau earnings announcement. Pengumuman laba ini menyediakan informasi ringkasan penting mengenai posisi dan kinerja perusahaan baik untuk periode triwulanan maupun tahunan. Meskipun laporan keuangan menyediakan informasi terperinci yang sangat bermanfaat dalam analisis, namun penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan reaksi harga saham langsung terhadap informasi keuangan triwulan, setidaknya pada laba, terjadi pada tanggal pengumuman laba, bukannya ketika laporan keuangan lengkap dirilis. Lalu laporan wajib lainnya ada pernyataan proksi, yaitu perincian dewan direksi, kepemilikan manajerial, remunerasi manajerial, dan opsi saham karyawan. Lalu ada laporan tahun berjalan. Laporan diajukan dalam 15 hari dari peristiwa yang disertai perubahan pengenalan manajemen, perolahan dan pelepasan aset besar, kebangkrutan, dan sebagainya. Lalu ada prospektus, yaitu laporan keuangan yang telah diaudit, informasi mengenai susulan proyek atau penerbitan saham. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi. Ini dikarenakan untuk keseragaman laporan keuangan, jadi laporan keuangan yang relevan dan reliable, lalu memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun. Kemudian untuk memudahkan auditor dalam mengaudit, memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda, serta pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Informasi perusahaan, jadi entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ada informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan, lalu informasi yang disajikan dapat bersifat mandatory atau diharuskan oleh regulasi, dan informasi yang voluntary atau sukarela. Penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt karena berkurangnya asymmetry information. Informasi perusahaan itu ada laporan keuangan, laporan tahunan atau annual reporting, laporan berkelanjutan atau sustainability reporting, laporan terintegrasi, dan juga informasi digital. Selanjutnya, kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Ada 2 karakteristik, yaitu karakteristik fundamental dan karakteristik peningkat. Untuk karakteristik fundamental, itu ada relevansi dan keandalan. Relevansi ini adalah
kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan dan merupakan yang pertama dari dua kualitas primer informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu merupakan karakteristik yang diinginkan dari informasi akuntansi. Lalu ada keandalan, ini merupakan kualitas penting kedua dari informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi tersebut harus dapat diverifikasi, disajikan secara jujur dan netral. Kemampuan memverifikasi berarti bahwa informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Lalu penyajian yang jujur berarti bahwa informasi tersebut mencerminkan realitas. Dan netral berarti informasi tersebut adalah benar dan tidak bias. Lalu untuk karakteristik peningkat, terdapat beberapa yaitu dapat dimengerti, ketepatan waktu, keterbandingan, konsistensi, netralitas, keterverifikasian, materialitas, dan konservatisme. Berikut ini adalah tugas yang harus dikerjakan masing-masing mahasiswa. Tugas 1 yaitu masing-masing mahasiswa mempelajari materi mengenai prinsip dasar akuntansi, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, mahasiswa membuat learning journal. Formatnya ada di sekejar. Perhatikan juga batas waktu pengumpulan tugas, jangan sampai terlambat. Lalu, untuk tugas 2, masing-masing mahasiswa mendorong laporan keuangan audited tahun 2020 perusahaan terbuka yang sudah listing di BI. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan untuk menggunakan laporan keuangan perusahaan yang sama. Untuk tugas 2, ini belum dikumpulkan karena akan kita gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian materi kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.